Jadi video ini merupakan testimoni saya bagaimana caranya saya mendapatkan RDP Windows ya, yang ini adalah pembelian kedua saya ya. Jadi pembelian yang pertama itu saya sebenarnya agak kecewa juga. Yang pertama itu saya beli dari Shopee, tapi bolak-balik eh apanya Windows-nya itu ya RDP-nya suka error gitu ya. Nanti diganti lagi, tapi itu kan akhirnya semua profile Chrome saya hilang gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan bagus ya. Jadi saya beli itu dari Pistore ya, pistore.net, dan ini kita harus mendaftarkan dulu. Nah, setelah itu saya cari di bagian sini ya, di bagian cari di sini dengan kata kunci RDP. Kemudian saya mendapatkan ini ya teman-teman ya. Ini sangat murah, cuma $6, RDP yang 4 CPU dan 16 GB. Meskipun SSID-nya cuma 160 GB ya, dan dia full administrator. Dia menggunakan Windows. Kebetulan saya memesan dengan Windows 2012, Windows Server ya. Harusnya sih 2016 karena yang 2016 itu tampilannya mirip dengan Windows 10 ya teman-teman ya. Tapi yang saya sukain adalah ini nih teman-teman. Pembelian pertama saya menggunakan 2 CPU dan 8 GB itu udah cukup cepat, tapi ini lebih cepat lagi ya, dan harganya tuh lebih murah dari pembelian saya yang pertama. Pembelian saya yang pertama itu saya beli itu dengan harga hampir ya 100, saya lupa 170 apa 180 gitu atau 160 ya. Dan ini saya hanya membeli dengan harga nggak nyampe 100.000 ya. Pokoknya di total itu sekitar 95-an gitu ya. Dan ini sudah diterima dan diprosesnya juga cepat ya teman-teman. Kemudian akhirnya akhirnya order saya ini sudah diverifikasi oleh si penjual ya teman-teman ya. Kemudian kemudian informasi yang saya dapat itu dikirim tidak lewat email tapi langsung di situs Play Store-nya ya. Jadi di sini ada IP-nya, ada user dan password-nya. Dan di sini ada eh, term of condition-nya ya. Artinya ada persyaratan yang harus kita baca di sini ya. Seperti ini ya, teman-teman ya. Kemudian, nah setelah saya dapatkan ini, ya, kemudian saya coba untuk masukkan di eh, ya, remote desktop connection ya, teman-teman ya. Tapi ini saya pakai yang IP ini nih. Ini yang pertama nih, teman-teman. Ini historinya caranya seperti ini ya, teman-teman ya. Kemudian setelah itu ternyata setelah saya coba, saya tes, itu sangat lambat. Bahkan saya gerakan mouse kiri atas bawah aja itu terjadi lag. Kemudian saya menghubungi penjualnya pada sistem chat ini ya. Lalu saya tanya gitu kan. Ternyata saya tidak bisa mendownload Google Chrome ya. Dan ini ternyata servernya sepertinya bukan Singapura ya, gitu ya. Karena saat teman-teman nanti membeli, ini dia hanya menanyakan OS-nya saja, mau OS-nya seperti apa gitu. Memang agak lama ini dari jam berapa tuh ya? Ini langsung dibalas sih setelah berapa jam ya? Ya lewat 24 ke 39, si penjualnya bilang bahwa ini sebenarnya itu server Amerika. Makanya dia agak lama karena pembelian yang saya yang pertama saya mendapatkan juga server Amerika yang itu memang saya pilih sendiri.
Dan memang penjual yang pertama itu udah bilang ditawarin waktu itu server Singapura, tapi karena saya mendesak ke US, akhirnya saya mendapatkan resiko ya seperti itu. Jadi sangat lambat, mouse-nya nge-lag di mana-mana susah gitu. Akhirnya saya waktu si penjual yang pertama itu saya minta ganti ke server Singapura, ya. Dan ini dia memberikan tips gimana caranya supaya bisa mendownload ya pakai Explorer. Kemudian, nah saya memberikan komentar lagi, mengkomplain lagi karena RDP-nya sangat lambat dan apa core yang saya beli di sini yang di penjual kedua ini ternyata lebih besar daripada yang pertama karena yang pertama itu 2 core dan hanya 8 GB. Tapi ini malah nge-lag banget gitu ya. Nah, terus akhirnya saya minta ini diganti ke Singapura gitu ya. Nah, kemudian akhirnya si penjual yang kedua ini memberikan informasi lagi dan merevisi lagi ya. Jadi dia mengganti RDP-nya yang regional Singapura ya di sini teman-teman ya. Otomatis IP-nya berubah, user mapasnya berubah. Tapi untuk TOC-nya itu adalah sama ya teman-teman ya. Jadi itu cerita perjalanannya seperti itu teman-teman. Setelah itu saya melakukan pengetesan dan sekaligus ini settingan saya teman-teman ya. Tadi saya sudah tahu gimana caranya untuk mengoptimalisasi RDP kita. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Kita masukkan dulu IP yang diberikan si penjualnya, RDP itu. Kemudian kita buka ini teman-teman, show option. Nah ini di bagian sini. Kita pilih di ini dulu teman-teman, di display. Ini display disesuaikan sama layar monitor teman-teman. Ya. Karena saya layar monitornya itu apa 1080 1980 kali 1080, akhirnya saya klik ini ya bisanya nih. Nah, ini nih. 1980 kali ini ya, teman-teman ya. Kita pilih ini dan ini yang penting teman-teman. Colornya ini kalau bisa cari yang paling minim. Karena akan berat kalau kita menggunakan 32 bit, jadi saya gunakan yang 15 bit. Dan ini saya centang. Terus yang kemudian local resources-nya ini do not play ya teman-teman, supaya tidak berat ya. Karena kan kita hanya ingin lihat videonya saja. Dan ini klik do not record, kita klik OK. Dan ini biarkan clipboard aja. Kemudian yang di experience ini yang cari yang automatically teman-teman. Automatically ya. Dan keduanya ini dicentang. Udah, tinggal teman-teman connect. Nanti teman-teman lihat, ini akan merasakan betapa cepatnya ya. Nah ini sebentar kita tunggu. Nah ini kebetulan saya sudah sedang muter ya. Oke, biasanya teman-teman di sini ya displaynya itu akan kecil sekali dengan mouse-nya juga kecil ya. Kalau ini tampilan Windows Server 2012 ya seperti ini teman-teman. Jadi saran saya sih cari aja yang 2016 ya. Karena dia tampilannya ini persis. Jadi saran saya seperti tadi 2016 yang kalau pingin tampilannya itu seperti Windows 2000 eh, eh Windows 10 ya gitu. Nah, kalau teman-teman dapatkan icon-iconnya dan font itu kecil, ini caranya adalah oh ya, maaf. Untuk supaya bisa di-download ya. Ini saya kasih dulu tipsnya itu caranya seperti ini. Kita buka di server manager, terus kita buka di local server. Dan ini bagian ini ya teman-teman di bagian apa? Internet Explorer Enhanced Security-nya itu tadinya biasanya on, ini kita harus di off. Nah ya. Jadi tadinya itu di sini di recommended ini ya. Jadi kita pasang di off semua terus kita klik OK. Ini baru boleh kita tutup. Nah, untuk displaynya supaya normal itu kita klik screen resolution. Nah, ini teman-teman lihat ya. Cari resolusi yang persis sama dengan monitor teman-teman.
Yang kedua ini, make text and other items larger or smaller. Ini diklik. Nah, ini awalnya tuh seperti ini nih teman-teman. Smaller. Dia kecil sekali karena mata saya juga sudah tidak terlalu bagus. Jadi saya pakai yang larger gitu ya. Kemudian tinggal klik apply. Maka hasil tampilannya seperti ini. Oke. Dan kita bisa sekarang setelah saya download Google Chrome, kita coba tes aja ya di sini ya. Berapa sih kecepatan dari RDP yang dijual oleh di penjual di P-Store itu ya? Saya sudah uji coba dan hasilnya sangat bagus ya. Yang penjual pertama saya hanya dapatkan itu download speed ataupun upload speednya itu sekitar eh, saya lupa tuh berapa giga ya. Kan biasanya kalau di rumah saya itu saya menggunakan yang 50 Mbps. Nah, biasanya yang kemarin itu eh, yang penjual pertama itu bisa sampai 1000 Mbps. Karena memang kecepatannya kalau RDP rata-rata tinggi, teman-teman. Paling paling sedikit itu juga paling bisa 300 atau 500 Mbps. Karena dia servernya server luar gitu ya. Kita coba menggunakan speed test ya di sini teman-teman ya. Ini speed test. Nah, ini sangat responsif ya karena ini memang sudah disetting jadi kedalaman warnanya hanya 15 bit. Saya tidak menggunakan 32 bit ya. Coba kita tes dengan Okla. Biasanya saya menggunakan Okla speed testnya. Ini yang paling terkenal. Nah ini, nah teman-teman kalau mau tahu dibohongin apa enggak sama penjualnya, itu kelihatan dari servernya nih teman-teman. Di sini karena saya belinya Singapura, maka ternyata benar ya. Ini adalah Singapura. Ya. Nah ini kita bisa langsung tes. Klik aja go. Kita lihat RDP. Pingnya lihat kecil sekali nih teman-teman. Dan bayangkan ini sampai udah 3000 Mbps. Coba bayangin teman-teman, teman-teman langganan di Jakarta dengan 1000 Mbps saja harganya bisa 1 sampai 2 jutaan. Ini sampai dapat download 3500 Mbps. Kita lihat uploadnya ya teman-teman. Coba kita lihat uploadnya. Ya, uploadnya lumayan kenceng juga. Hampir 1000 Mbps ya teman-teman. Jadi saya pastikan bahwa RDP ini sangat responsif. Kita tes dengan menggunakan YouTube ya, teman-teman. Kita lihat, kita buka YouTube. Nah, langsung terbuka langsung ya. Ini nggak ada buffering. Sekarang kita coba play ya, salah satunya. Nah, teman-teman bisa lihat itu tanpa ada jeda sama sekali dan lihat bufferingnya dia udah coba lihat ini bufferingnya sudah sampai ke udah hampir 6 kali lipat ya. Tuh. Cuma memang kalau di RDP itu kelemahannya memang di suara ya teman-teman. Jadi memang sulit mengeluarkan suaranya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting dia itu videonya itu lancar ya teman-teman ya. Dan ini sebenarnya bisa pakai buat upload dan download gitu ya. Cuma saya belum dapat apa bagaimana caranya ya. Jadi saya rasa itu aja sih sebenarnya yang pengalaman saya mendapatkan RDP yang sangat bagus ini. Dan saya berharap RDP ini tidak shutdown, nah, seperti penjual yang pertama itu bolak-balik shutdown. Jadi kita bisa langsung tutup aja dan ini jangan di close ya, jangan di shutdown teman-teman. Tinggal di close aja dan kita bisa menggunakannya untuk keperluan-keperluan seperti mengejar jam tayang ataupun dan lain sebagainya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Itu aja testimoni saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.